Amiruddin Razak, hadir Bu. Aprilia, Asril Kaimuddin, Cinta Lalibun. Ketua kelas berapa orang yang hadir dan berapa orang yang tidak hadir dengan alasannya apa? Yang tidak hadir 4 orang Ibu. Alasannya? 2 sakit, 2 lupa Ibu. Ya. Terima kasih Ketua kelas. Ibu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Poin-poinnya? Ibu. Silakan. Prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Permulaan dakwah Nabi, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi, tantangan dan rintangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya, tepuk tangan untuk kami. Baik anak-anak, sebelum Ibu memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu agar kalian dapat menjelaskan perjalanan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian yang kedua, agar kalian mampu mengidentifikasi pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang ketiga, agar kalian mampu melafalkan Quran surat Asy-Syura ayat 154 dengan baik dan benar. Dan yang berikut, agar kalian mampu melafalkan Quran surat Al-Hijr ayat 94 dengan baik dan benar. Iya. Selanjutnya, silakan kalian lihat gambar pada buku masing-masing, lalu buat pertanyaan nanti setelah berdiskusi ya. Belum itu Ibu membawakan sedikit materi tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah itu terbagi menjadi 2. Yang option A adalah dakwah secara rahasia atau yang sering disebut dengan sirriyah. Kemudian yang B adalah berdakwah secara terang-terangan atau yang disebut dengan jar. Baik anak-anak, dakwah secara sembunyi-sembunyi itu bukan berarti Nabi takut kepada masyarakat Quraisy, tetapi itu merupakan salah satu strategi dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian pada saat Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahasia itu, beliau pertama kali berdakwah itu terutama kepada keluarga beliau. Kemudian beliau berdakwah kepada sahabat beliau, setelah itu kepada kerabat-kerabatnya ya. Nah, orang-orang yang pertama masuk Islam pada saat dakwah sembunyi-sembunyi atau dakwah rahasia atau yang disebut juga dengan dakwah sirriyah itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, orang-orang yang pertama masuk Islam itu diantaranya adalah pertama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini adalah istri dari Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi. Kemudian Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini dari golongan budak ya, atau hamba sahaya. Dan Utsman bin Affan. Bagaimana? Masih semangat? Masih, Bu. Baik, kita lanjut ke option B ya, yaitu dakwah jar atau dakwah secara terang-terangan. Pada saat turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Hijr, agar Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi Muhammad mengundang Hashim dan beberapa orang dari Bani Al-Muttalib ya, untuk
melakukan dakwah kepada kaum Quraisy tentang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Namun kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi disebabkan karena mereka takut kehilangan mata pencahariannya. Karena sebagian mata pencaharian dari kaum Quraisy itu adalah menjual patung-patung itu ya. Mereka kan sebelum Islam masuk itu mereka menyembah berhala. Nah, setelah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, maka kaum Quraisy merasa takut, merasa jangan sampai kepercayaan mereka, bisnis mereka terganggu dengan adanya dakwah Nabi itu ya. Karena kalau orang sudah masuk Islam, maka mereka tidak menyembah berhala lagi. Para kaum Quraisy atau orang-orang Quraisy itu mulai untuk menggantikan dakwah Nabi Muhammad SAW itu ya. Cara-cara mereka diantaranya adalah pertama, mereka menjelekkan agama Islam. Kemudian yang kedua, mereka berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mereka menawarkan harta, tahta, dan wanita kepada Nabi dengan tujuan agar Nabi kembali ke agama jahiliyah itu ya, atau yang disebut dengan menyembah berhala tadi. Tetapi Nabi menolak ya. Kemudian mereka menawarkan kepada Nabi untuk bertukar kepercayaan. Artinya begini, mereka tetap menyembah berhala, mereka juga percaya kepada Allah, begitu ya. Itu bertukar. Jadi Nabi boleh menyembah berhala dan beragama Islam lagi. Tetapi Nabi menolak itu dengan berdasarkan Quran surat Al-Kafirun ya. Siapa yang bisa baca surat Al-Kafirun? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu adalah bukti atau firman Allah tentang penolakan Nabi kepada kaum Quraisy tentang pertukaran kepercayaannya. Kemudian Nabi dan sahabat-sahabatnya itu walaupun dibujuk dengan cara apapun untuk menyembah berhala atau kembali ke agama nenek moyangnya, tetapi Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak mau dan tetap menyatakan keimanannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, anak-anak, demikian adalah ringkasan materi kita pada hari ini. Selanjutnya silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan materinya ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pola Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Untuk itu langsung saja saya serahkan kepada pemateri untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. A. Dakwah rahasia atau syariah. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad menggunakan dakwah syariah dalam menyebarkan Islam
Nabi Muhammad melakukan dakwah siri bukan karena takut, melainkan strategi dakwah, di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat, sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat dan status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan tiang sandaran bagi berhala dan patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah siri dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional dan antara pengajar agar mereka meninggalkan Al-Quran dan penyiksaan terhadap para pengikut Nabi. Kafir Quraisy berusaha menawarkan untuk mempertemukan Islam dan Jahiliyah. Mereka akan mengikuti ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka. Di lain pihak, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mengikuti tata cara ibadah mereka tanpa meninggalkan ajaran Islam. Nabi Muhammad dengan tegas menolak penawaran mereka. Itulah hasil diskusi kami. Ya. Terkait dengan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri kami, untuk itu kami persilahkan kelompok 2 dan 3 untuk masing-masing kelompok memberikan pertanyaannya. Silakan, ada pertanyaan? Kelompok 2. Jelaskan keteladanan yang dapat kita ambil dari dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ada yang bisa jawab? Saya Kelompok 1, silakan. Dan tidak mudah putus asa merupakan keteladanan yang dapat dipetik dari perjuangan Nabi Muhammad dalam menyiarkan Islam di Mekah. Rasulullah tidak putus asa dan menyerah meskipun rintangan yang dihadapi Rasulullah datang dari keluarganya sendiri. Misalnya, Abu Lahab dan Abu Jahal, mereka adalah paman Rasulullah yang menjadi penghalang dakwahnya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari kelompok 2 dan 3? Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad agar berdakwah secara terang-terangan dalam surat apa? Lafalkan dengan baik dan benar isi surat tersebut. Silakan, kelompok 1. Surah Al-Hijr ayat 94 berbunyi, Wasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dengan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, silakan kembali ke tempat masing-masing. Baiklah anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD kalian untuk dikerjakan di rumah ya, tugas. Ya anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu akan mengingatkan sedikit tentang keteladanan yang kita ambil pada pembelajaran kita hari ini tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, teladan yang harus kita ambil dari Nabi kita Muhammad SAW adalah pertama, harus sabar. Kemudian tidak berputus asa. Itu adalah teladan yang harus kita ambil pada materi ini.